Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Aris Suramto SPD, Guru SMP Negeri 5 Blora, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 110A Kabupaten Blora. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi hasil belajar dari modul 1.1. Di dalam dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama, padahal keduanya itu berbeda. Pengajaran itu tidak lain adalah bagian dari pendidikan. Jika pengajaran itu adalah memberi ilmu kepada anak-anak, sedangkan pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan itu menuntun. Guru harus dapat menuntun muridnya sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Hal itu sesuai dengan slogan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangarsa tuturi handayani. Di mana jika di depan guru itu harus bisa menjadi contoh, jika di tengah-tengah murid guru itu harus bisa membersamai atau menuntun mereka, sedangkan kalau di belakang guru itu harus bisa mendukung atau memberi dorongan kepada murid-muridnya. Yang kedua yaitu pendidikan harus sesuai kodrat anak. Kita harus ingat bahwa anak itu adalah manusia merdeka, di mana kita harus bisa membuat pembelajaran yang membuat mereka nyaman, sehingga mereka merasa seperti bermain, namun tetap dalam prosedur pembelajaran, sehingga nanti mereka dapat berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pendidikan harus berpihak pada anak. Pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana anak aktif, bernalar kritis sesuai kodratnya, sehingga mereka dapat menemukan pengetahuan dan dapat menggunakan pengetahuan sesuai kodratnya masing-masing. Selanjutnya adalah anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai keinginan gurunya. Anak punya kodrat berupa seperti garis samar-samar. Guru itu harus menuntun kodrat tersebut, menebalkan garis-garis tersebut, agar anak itu dapat mencapai kodratnya sesuai yang dimilikinya. Selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti harus disesuaikan dengan sosial kultural setempat. Jika di daerahnya banyak yang mempunyai kebudayaan tentang mengajarkan kerjasama, gotong royong, disiplin, nah itu bisa diterapkan di dalam pendidikan di kelas maupun di sekolah masing-masing. Selanjutnya yaitu guru ibarat seorang petani, di mana guru itu adalah tukang kebun kehidupan, yang tugasnya menyiapkan tanamannya, menuntun tumbuhnya tanaman, memperbaiki kondisi tanaman jika ada yang kurang beres, memelihara tanaman tersebut sesuai kodratnya, memberi pupuk agar tanaman itu lebih subur, dan membasmi hama jika tanaman itu diganggu hama. Nah, tanaman itu adalah ibarat murid kita. Dari penjelasan tersebut bahwa dapat saya simpulkan bahwa pendidikan yang saya kira di awal itu adalah murid itu adalah objek dan pembelajaran di kelas itu adalah milik saya, ternyata pemikiran saya itu salah. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya terbuka bahwa murid itu harus menjadi subjek, sedangkan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Sehingga murid itu nanti bisa aktif, kreatif, dan berjalan sesuai kodrat mereka masing-masing. Sehingga setelah saya mempelajari modul ini, saya ingin sekali segera menerapkan di dalam kelas saya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, agar para murid saya dapat berkembang, tumbuh sesuai kodrat mereka masing-masing, dan menjadi manusia yang merdeka sesuai kodrat mereka. Proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh seorang guru itu harus berpusat pada murid, buat mereka merasa senang, nyaman, dan bebas menyampaikan ekspresi mereka. Pembelajaran di kelas bisa dikemas seperti sebuah permainan, biarkan anak-anak menjadi manusia merdeka yang belajar sesuai kodrat mereka. Karena anak itu bukanlah tabula rasa, anak itu mempunyai garis-garis samar yang sesuai kodratnya.
guru itu harus menebalkan garis-garis samar itu agar anak itu menjadi manusia seutuhnya sesuai kodratnya tanpa melupakan budi pekerti mereka. Demikian penyampaian materi saya. Semoga kita dapat mendapatkan pengetahuan yang berguna dari materi saya ini. Jangan lupa, salam bahagia.